742, lebih baik kita mulai aja kali ya. Ya, mulai. Udah tampil belum ya, Mas? Udah tampil aman. Oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aldi Azhari AL. Pada learning class kali ini, saya akan sedikit membawakan materi tentang liquid crystal display atau LCD. Ada 3 pokok pembahasan pada materi ini. Yang pertama ada pengertian LCD, yang kedua ada bagian-bagian LCD, dan yang ketiga adalah jenis LCD 16x2 yang akan kita pakai pada praktek nanti. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian LCD. LCD atau Liquid Crystal Display adalah suatu jenis media display atau tampilan yang menggunakan kristal cair liquid crystal untuk menghasilkan gambar yang terlihat. Teknologi Liquid Crystal Display atau LCD atau penampil kristal cair sudah banyak digunakan pada produk-produk seperti layar laptop, layar ponsel, layar kalkulator, layar jam digital, layar multimeter, monitor komputer, televisi, layar game portable, layar termometer digital, dan produk-produk elektronik lainnya. Kemudian yang kedua yaitu bagian-bagian dari LCD. LCD atau Liquid Crystal Display pada dasarnya terdiri dari 2 bagian utama, yaitu bagian backlight atau lampu latar belakang dan bagian liquid crystal atau kristal cair. LCD tidak memancarkan pencahayaan apapun. LCD hanya merefleksikan dan mentransmisikan cahaya yang melewatinya. Oleh karena itu, LCD memerlukan backlight atau cahaya latar belakang untuk sumber cahayanya. Cahaya backlight tersebut pada umumnya adalah berwarna putih. Sedangkan kristal cair atau liquid kristal sendiri adalah cairan organik yang berada di antara 2 lembar kaca yang memiliki permukaan transparan yang konduktif. Dan ini adalah bagian-bagian dari LCD. Yang pertama di sini adalah lapisan terpolarisasi. Yang kedua di sini ada elektroda positif atau positif elektrode. Yang ketiga ada lapisan kristal cair. Dan yang keempat ada elektroda negatif. Yang kelima lapisan terpolarisasi 2. Dan yang terakhir ada backlight atau cermin. Oke, selanjutnya itu jenis LCD 16x2. LCD yang akan kita gunakan dalam praktik nanti adalah LCD 16x2, yang artinya LCD tersebut terdiri dari 16 kolom dan 2 baris karakter atau tulisan. Modul LCD ini akan kita gunakan untuk menampilkan teks berjalan, teks berlari atau running text. Oke, selanjutnya adalah pin pada LCD 16x2. Yang pertama ada VSS. VSS ini merupakan ground atau GND, negatif. Kemudian yang kedua ada VDD. VDD merupakan tegangan supply atau VCC plus 5 volt. Yang ketiga ada V0 atau VEE, digunakan untuk mengatur kontras teks yang ditampilkan. Selanjutnya ada RS atau Register Select, digunakan oleh Arduino untuk memilih lokasi memori saat penulisan data. Selanjutnya ada RW atau Read Write, digunakan untuk menentukan mode LCD, mode read atau mode write. Selanjutnya ada E atau Enable, digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mode penulisan karakter. Selanjutnya ada D0, data untuk bit ke-8, seterusnya D1, D2, D3, D4, D5, D6, dan D7. Masing-masing D1 yaitu untuk data untuk bit ke-7, D2 untuk bit ke-6, D3 untuk bit ke-5, D4 untuk bit ke-4, D5 untuk bit ke-3, D6 untuk bit ke-2, dan D7 untuk bit ke-1. Selanjutnya ada pin A, terhubung ke kaki anoda LED latar mendapat tegangan positif. Selanjutnya ada pin K atau katode, terhubung ke kaki katoda LED latar, mendapat tegangan negatif. Pin A dan K digunakan untuk menyalakan LED supaya teks yang ditampilkan dapat terlihat dalam kegelapan. Oke, mungkin sekian materi singkat yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akan saya agak lebih jelas mungkin dapat kita langsung praktekkan
dan nanti akan dipraktekkan oleh Mas Andre Wahyu. Pada Mas Andre Wahyu, persilakan. Masuk, masuk, Mas. Masuk, masuk. Sudah tampil ya? Sudah, sudah. Sudah, Mas. Buka Tinkercad dulu. Seperti pertemuan kemarin, kita masih menggunakan Tinkercad di sini sebagai software sebagai web simulasinya. Di bagian sirkuit kita buat lagi new sirkuitnya. Sorry, ada kita udah sampai pada tampilan awal dari Tinkercad-nya. Di bagian project baru di papan untuk Arduino. Ini untuk komponennya kita membutuhkan sebuah Arduino. Gitu. Kita cari Arduino. Arduino. Lalu juga kita membutuhkan sebuah breadboard sebagai pin-pin yang akan kita gunakan di LCD-nya nanti. Dan komponen utama kita pada hari ini yaitu adalah LCD 16x2. Oke, di sini kita sudah memiliki sebuah papan Arduino, papan breadboard, dan di sini ada sebuah LCD 16x2. Jadi hal pertama yang akan kita lakukan itu di sini kita sambungkan pin ground dari Arduino seperti biasa. Kita sambungkan ke bagian papan ini breadboard yang negatif agar nanti jadi pin-pin yang ada di bagian negatif ini secara horizontal dia akan tersambung ke ground. Oke, lalu di sini di bagian papan Arduino ini ada 5 port untuk powernya kita sambungkan ke bagian positifnya. Nah, di bagian sini secara horizontal akan terdefinisikan sebagai sumber 5 volt. Itu bagi warna. Oke, setelah itu yang pertama kita lakukan adalah ini kita sambungkan pin dari ground dari LCD ini ke pin ground dari si Arduino-nya. Jadi kita sudah sambungkan ke breadboard, jadi kita cukup pasangkan di sini aja. Untuk kabel ground kita warnai dengan warna hitam. Oke. Lalu di sini adalah ada sebuah pin VCC. Di mana tadi sudah dijelasin di pin VCC ini untuk tegangannya ya, untuk powernya. Jadi untuk powernya kita sambungkan ke yang 5 volt tadi di sini di bagian plus. Warna merah untuk yang power, bagian power. Lalu di sini ada P0. P0 di sini digunakan sebagai kontras dari LCD-nya. Di mana nanti kita bisa ngatur kecerahan dari si LCD ini. Nah, gimana cara kita ngaturnya? Untuk kita ngatur kecerahan dari LCD ini, kita membutuhkan sebuah potensium. Kita gunakan sebuah potensium. Potensium ini nanti kita gunakan buat ngatur si kecerahan dari LCD-nya. Oke, sebelum itu kita sambungkan dulu. Terminal 1 dari potensio kita sambungkan ke bagian power 5 volt ini. Lalu terminal yang bagian 2 ini
kita sambungkan ke ground daripada Arduino-nya. Nah, sini. Lalu di bagian tengah ini atau wiper ini, kita sambungkan ke bagian pin kontras dari LCD-nya. Jadi si pin kontras ini yang bakal ngatur si kecerahan ini. Dia potensial bakal ngatur kecerahan dari si LCD-nya ini. Kita sambungkan aja. Oke. Jadi pin kontras ini dia gunanya untuk mengatur kecerahan yang ada di LCD ini. Nanti kita bisa putar potensialnya untuk mengatur kecerahannya. Sebelumnya kita atur dulu potensialnya dalam skala kilo ohm, tapi dalam dalam rasionya 1 sampai 10 kilo ohm ya. Jadi kita gunakan cukup 1 kilo ohm. Oke, lalu di sini ada pin RS atau register select. Kita sambungkan pin register select ini ke bagian papan dari Arduino-nya. Ini terlebih dahulu kita gunakan pin 12 dari Arduino. Bagian RW, read rate, kita buka ke bagian pin 11 dari Arduino-nya. Enable. Oke, sorry, terbalik. Yang ini ganti ke enable. Lalu bagian RW-nya baru kita gunakan ke ground. Kita sambungkan ke ground untuk yang RW. Ya, lalu di sini ada pin DB0 sampai DB7. Di mana tadi juga dijelaskan di sini buat transfer data dari LCD ke Arduino-nya. Tapi di sini kita gunakan mulai dari DB4 saja. Ini pin 11 sampai 14 kita gunakan ke bagian Arduino-nya. Kita sambungkan ke bagian input. Ke bagian digital 9. Kita gunakan ini sebenarnya biasanya kita mau pakai pin digital yang mana ya, cuma lebih baik diurutan aja biar lebih bagus, lebih mudah juga saat kita nanti akan coding. Lalu di sini ada LED anode. Anode ini kita sambungkan ke bagian power dari Arduino yang 5 volt. Tapi sebelum kita sambungkan, kita perlu sebuah resistor. Kita pasangkan sebuah resistor di sini. Untuk resistansinya kita ganti ke 220 ohm. Lalu pin katoda dari LED ini kita sambungkan ke bagian ground dari Arduino. Nah, di sini di bagian pin kontras, di bagian pin ground kita sambungkan ke ground, power kita sambungkan ke 5 voltnya, lalu bagian kontras kita sambungkan ke
potensinya nanti di mana potensinya akan atur kontras dari LCD-nya. Lalu di sini di bagian register dan select kita sambungkan ke pin 12 dari Arduino. Lalu di sini di bagian enable kita sambungkan ke pin 11 dari Arduino-nya. Untuk RW read write-nya kita sambungkan ke ground. Lalu untuk 4 pin ini pin 11 sampai 14 dari LCD. Untuk bagian anoda dari LCD ini kita sambungkan ke 5 volt. Lalu untuk pin katodanya kita sambungkan ke ground. Oke. Mungkin untuk rangkaian awalnya seperti itu. Kita masuk ke bagian coding. Hapus dulu. Oke. Hal pertama yang kita perlukan untuk coding dari LCD ini, kita memerlukan sebuah library. Jadi kan si LCD ini untuk bekerja pada codingannya, kita membutuhkan sebuah library. Nah, kita ikuti dulu library-nya itu apa. Kita pasangkan library dari LCD. Oke, ini adalah library dari si LCD-nya. Kita definisikan dari pin-pin yang kita gunakan pada Arduino ke LCD. Kita gunakan pin mulai dari pin 12 sampai dengan pin 7. Satu sini 12 sampai 7. Nah, di sini kita definisikan si LCD ini. Pinnya adalah mulai dari pin 12 sampai dengan pin 7. Sesuai di sini. Yang kita gunakan ada pin 12 sampai dengan pin 7 untuk program dari Arduino. Oke. Selanjutnya di bagian void setup. Di sini kita gunakan LCD begin. LCD begin ini buat ngirim data. Jadi ngirim data dari Arduino ke LCD. 16,2 ini sesuai dengan dimensi dari si LCD-nya ini. Jadi kan di sini kita memiliki 16 baris dan 16 kolom dan 12 baris dan 2 baris. Di sini kita tulis 16,2. Apabila LCD yang kita gunakan itu dimensinya 16 kali 4, nah kita ubah jadi 16,4. Itu cukup untuk setupnya. Lalu di bagian void loop kita langsung gunain buat nampilin tulisan. Oke, di sini kita punya perintah LCD
Jadi set cursor. Nah ini 0,0 ini maksudnya itu kita gunakan situ, kita tulis di bagian 0,0. Nanti kan di sini pada kolom ke 0 dan baris ke 0. Baris ke 0 dan kolom ke 0 itu ada di bagian sini, bagian atas ini. Lalu di bagian LCD print kita tulis, kita mau masukin tulisan apa. Jadi kita cukup tulis bagian sini dengan tulisan yang kita mau. Lalu di sini kita tulisnya hello. Nanti di sini akan tampil hello di bagian sudut sini. Karena posisinya ada di bagian 0,0, di sini dia akan muncul tulisan hello. Kita copy aja. Kita ubah jadi kolom ke 1, baris ke 0. Tulisannya oh. Oke. Nah, di bagian baris ke 0 dan kolom ke 1 nanti kita tuliskan kalimat Word. Jadi nanti dia tampil di bawah sini. Tetap di bagian paling kiri karena ini bagian baris ke 0. Lalu kolom ke 1 bagian bawah. Nanti tulisannya akan tampil Word gitu. Oke. Kita coba dulu simulasi. Di sini masih ada error ya. Terus, nah sini tipe kristal. Nah ini udah mulai tampil. Kita naik. Nah, kalau kita naik atur kecerahannya dia akan tampil di sini. Kalau kita turunin, nah dia udah nggak kelihatan lagi. Kita atur conversion menggunakan potential. Di sini kan di bagian baris ke 0 kolom ke 0 mulai ada tulisan yellow, dan bagian baris ke 0 kolom ke 1 ada bagian kata word gitu. Ditampil di sini yellow word. Ini untuk program awal dari LCD-nya. Sebelum lanjut, apa ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Siapa tahu terlalu terburu-buru menjelaskan. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akan lanjut lagi. Di sini kita kan udah tampil nih, apa namanya, di bagian LCD ini ada tulisan Hello World. Nah, gimana kalau kita mau nampilin ini, tapi dia dengan formatnya running text gitu. Jadi si tulisan ini berjalan gitu dari bagian di sini bakal berjalan ke sini. Dia bakal berjalan terus gitu. Nah, untuk membuat sebuah running text kita perlu sebuah perulangan. Di sini kita gunakan sebuah perulangan. Oke. Sebelum itu kita definisikan di sini, anggap kita memiliki variabel i. int i. Sini for i sama dengan 0. I kurang dari 16. Plus plus. Untuk perintahnya di sini LCD scroll
Nah, di sini kita memiliki sebuah perulangan di sini. Sebelumnya kita kan udah buat variabel i. Jadi ketika di sini i sama dengan 0, kita atur i sama dengan 0, lalu i kurang dari 16, maka i-nya akan bertambah terus. Jadi kan pertama ini i-nya 0. Nah, dia taunya i masih kurang dari 16, dia i-nya bakal nambah jadi 1, 2, dan seterusnya sampai 16. Oke. Gunanya apa? Nanti ketika perintah yang ini masih berjalan, dia bakal ini, ada perintah LCD, scroll display right. Ini gunanya untuk menggeser si display dari LCD-nya ke kanan. Dia akan bergeser ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan gitu loh. Selama si I-nya ini sebelum sampai 16 gitu. Ini kita butuh sebuah delay. Ini delay-nya kita gunain buat lama dari perpindahan apa namanya? Ya, tampilannya. Yang dari pertama dari baris pertama mungkin lalu pindah ke baris kedua itu selama 500 milisecond. Lalu untuk LCD clear, ini gunanya untuk nge-clear data apabila si LCD-nya sudah selesai sampai sana, sampai ujung dia bakal clear data lalu ulang lagi dari awal. Oke. Kita langsung coba simulasiin aja biar tidak terlalu ini. Nah, ini dia akan bergerak ke sini. Setelah itu dia akan ulang lagi. Itu untuk running text-nya. Ya, sampai di sini dulu ada yang mau ditanya dulu? Siapa tahu terburu-buru. Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi. Nah, di sini kan kita cuma punya data dan kita tampilin si bagian hello world doang ya. Gimana kalau kita mau nampilin suhu? Seperti kemarin kan kita udah di pertemuan sebelumnya kita gunain sensor suhu, lalu kita gunain di selera monitornya. Nah, gimana kalau kita gunain sensor suhu, lalu kita tampilin di LCD-nya? Nah, kita coba ya. Kita pakai sebuah sensor suhu. Di sini ada TMP36. Nah, lalu di pin apa namanya power kita sambungkan ke pin power dari Arduino-nya nih, 5 volt. Kita warnain warna merah aja. Lalu bagian ground-nya kita sambungkan ke ground dari Arduino. Warna hitam. Nah, ini untuk pin datanya. Pin datanya ini kita sambungkan ke bagian pin analog dari Arduino-nya. Contoh kita pakai di pin analog 0. Nah, cukup seperti ini aja untuk apa namanya pemasangan pengkabel. Bagian codingannya di sini kita tambahkan variabel lagi. Oke, tambah variabel di sensornya. 36 kita bikinkan sebagai pin analog 0 dari Arduino. Oke, ini jadi sensor TMP36 dia merupakan ini apa namanya bakal masuk ke bagian pin analog 0 dari Arduino. Lalu kita pakai lagi sebuah variabel untuk pembalikan sensor. Jadi inti sensor cukup ini aja. Terus di bagian codingannya di sini, di bagian point ini, sebelum penampilan ini, penampilan apa namanya tulisan hello world ini, kita terlebih dahulu
buat coding untuk pembacaan dari si sensor ini. Ini masih sama kayak pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, yang bagian suhu kemarin, codingannya masih sama, untuk rumus-rumusnya juga sama. Mungkin kalau ingin lebih tahu lebih jelas, bisa lihat di video sebelumnya di pertemuan kemarin, ada di YouTube AMT. Ini saya akan jelaskan secara singkat aja untuk pembacaan sensor dari suhunya. Oke, kita buat sensor sama dengan analog. MP36. Sensornya ini merupakan analog read dari pin A0, di mana pin A0 ini sudah kita definisikan sebagai TMP36. Kita tulis TMP36. Di sini bisa aja kita tulis A0, nggak beda. Tapi kan di sini biar lebih mudah, kita kita harus dengan TMP36 agar kita tahu bahwa yang kita baca ini adalah sensor dari TMP36 ini. Lalu kita tegangan. Ini untuk rumus kita merubah dari pembacaan sensor ini ke bentuk tegangannya. Tinggal dikalikan 5,0. Nah, di sini kan variabel tegangan kita belum punya. Nah, kita buat lagi di sini variabel untuk tegangan. Tegangannya kita gunakan tipe data float. Kenapa float? Supaya nanti saat pembacaan tegangan ini, dia kan ada koma-komanya gitu. Jadi bentuknya kan desimal. Nah, kita bisa tampilin. Kalau INT kan dia nggak bisa nampilin si desimalnya. Terus, itu tegangannya kita rubah dari yang awalnya nilai tegangan di sini, kita ubah ke dalam bit data. Kan kalau Arduino bit datanya ada 8 bit ya. 8 bit itu 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu jumlahnya yaitu 1024. Maka di sini kita masukkan rumus tegangan dibagi 1024 agar nanti nilai tegangan tadi dirubah dalam bit data. Oke, lalu kita masukkan rumus umum. Nah, ini rumusnya karena kita mau menggunakan Celsius, untuk rumusnya seperti ini ya. Tegangan dikurangi 0,5 dikali 100. Ini untuk kita merubah dari nominal tegangan kita rubah jadi suhu dalam derajat Celcius gitu. Ini rumusnya. Oke. Di sini karena kita belum memiliki variabel suhu, kita tambahin lagi variabel suhu. Nah, untuk bagian ini ya, bagian nampil kita kan mau nampilin berapa suhu yang dibaca sensor. Jadi kita tulis bagian ini pertama suhu yang itu. Lalu di bagian baris kedua kita tuliskan suhunya. Nah, kita print suhu. Suhu ini merupakan nilai dari suhu yang ini. Nanti nilainya bakal tampil di layar ini. Lalu masih di baris yang sama, di baris ke-1 yang di bawah sini, kita tampilin lagi derajat Celciusnya.
kita derajat Celcius. Oke, ini cukup ini aja untuk nampilin suhunya. Di sini nih kita ada rumus dari bagian pembacaan sensor sampai dengan pengkonversian dari tegangan ke bagian suhu Celciusnya. Lalu sini kita ada bagian untuk nampilin suhunya. Oke, kita cek dulu apakah ada yang salah dari programnya, kita simulasi. Nah, ini udah nampil untuk suhunya. Kita coba ubah suhunya ke naik dulu. Nah, suhunya ubah jadi 40,82 supaya di sini. Ini turun lagi. Di sini di bagian penampilan suhunya dia akan berubah juga. Nah, -8 di sini. Mungkin ini ada toleransi sedikit untuk pembacaan suhu. Oke, mungkin untuk codingan dari penampilan suhu ke bagian LCD cukup segitu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Itu ada yang bertanya Mas di chat tuh. Sensor suhunya mengapa ada di pin analog? Kenapa ya? Mengapa bukan ke pin digital? Oke, gini. Jadi beberapa sensor itu digunakan ke pin analog karena dia nilainya itu bukan berbentuk kayak nilai digital. Kan kalau nilai digital itu cukup dengan 1 dan 0 ya. Logika itu ada logika 1 dan logika 0. Di mana logika 1 itu artinya high atau hidup, logika 0 itu low atau mati. Nah, untuk si sensor ini, si sensor suhu ini, kenapa kita gunain di pin analog? Karena si sensor suhu ini kita gunain untuk membaca seberapa ini sensornya. Jadi seberapa kepekaan dari sensornya. Jadi kan nggak mungkin kita gunain cuma untuk nyala dan mati. Jadi kita gunain untuk pin analog buat membaca dari nilai datanya. Karena rentang dari nilai data analog ini adalah 8 bit. Diulang lagi, nilai rentang data analog ini ada 8 bit, di mana 2/8 itu ada 1024. Jadi nilai datanya itu ada dari 0 sampai 1023. Nah, ini kita sensor suhu ini kita gunain ke si pin analog ini karena kita ingin membaca suhu secara detailnya. Jadi suhunya berapa, mungkin ada suhunya di data berapa gitu loh. Bukan kita gunain untuk nyelamatin doang gitu. Mungkin kalau pin digital ini untuk sensor mungkin ada yang digunain di pin digital. Contoh, mungkin ada sensor infrared itu contohnya. Infrared kan kalau misalkan kita gunain di sini, dia gunanya kalau mendeteksi si sensor itu mendeteksi kalau ada barang, baru dia logikanya 1, kalau nggak ada logikanya 0 gitu. Cuma ada 2 kondisi itu aja, makanya kita gunakan pin digital. Tapi kalau di bagian sensor suhu, karena kita ingin melihat seberapa suhunya, jadi kan di bit data itu ada 8 bit data ya. Nah, itu kita bisa melihat secara detail suhunya itu ada berapa, bukan suhunya itu bisa matiin atau hidupin si outputnya gitu. Mungkin gitu sih. Kembali lagi ke fungsi dari pin digital dan pin analog gitu. Mungkin kalau kita gunain push button gitu loh. Kan push button itu
apa namanya, logikanya kalau dipencet dia nyala, kalau dilepas dia mati gitu. Nah, itu kita gunain pin digital cukup. Kalau suhu kan kita perlu untuk membaca data secara detail berapa suhunya gitu. Makanya kita gunain sebuah pin analog. Sama-sama. Oke, siapa tahu ada yang mau ditanyain lagi atau dari rangkaian atau codingannya gitu. Oke. Kalau mungkin nggak ada yang tanyain lagi ya. Kalau gitu mungkin cukup sekian praktik dari apa namanya LCD ini, bagian penampilan LCD pada Arduino ini. Kalau dari saya kurang lebihnya mohon maaf, saya terima kasih. Eh, juga mungkin cukup sekian untuk apa namanya learning class pada pertemuan keempat kali ini. Kedepannya mungkin kita bakal membahas tentang output. Outputnya mungkin ada servo, ada yang lain juga. Untuk output ada LED, servo, atau apa buzzer atau dan lain-lain. Kita akan bahas di pertemuan depan. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.